87,6 Iga Radio, radionya Saudagar Iga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Saudagar Iga dimanapun Anda berada. Ya, senang sekali untuk hari ini di hari Senin. Ya, kita bertemu kembali di program acara Bincang-Bincang Santai. Tentunya Bincang-Bincang Santai ini adalah program dari pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Baru atau Dinas PMD PPKB P3A Kabupaten Baru, dan didukung juga oleh Dinas Kominfo melalui Humas IKP Dinas Kominfo SP Kabupaten Baru, dan tentunya Iga Radio. Melalui acara Bincang-Bincang Santai, tentunya seperti biasa di acara Bincang-Bincang Santai ini kita akan menggali atau ada tema ini. Temanya ini peran desa dalam percepatan penurunan stunting. Ya, dan perlu kami sampaikan bahwa stunting ini memang dalam beberapa tahun terakhir ini adalah bentuk pemerintah bagaimana mengupayakan di Indonesia, tentunya warga negara Indonesia ataupun khususnya di Kabupaten Baru ini, bagaimana stunting dapat dicegah. Kemudian kalaupun ada yang terkena stunting, bagaimana bisa menormalkan kembali. Ya, dan tentunya di acara bincang-bincang santai kita akan bicara terkait stunting. Dan salah satu fokus pemerintah tentunya saat ini adalah pencegahan stunting dengan bertujuan agar anak-anak Indonesia tentunya dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal dengan disertai kemampuan emosional, kemudian sosial dan fisik yang siap untuk belajar serta mampu berinovasi dan berkompetensi di tingkat global. Ya, dan hari ini saya tidak sendiri namun ditemani sama Bapak Kepala Desa Bulobolo. Ya, ini yang gagah, Pak Desa gagah, ada Pak Rahman. Siap. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak kereba. Alhamdulillah, mah decek semua. Wah, ini Pak Kades ini, Pak Desa jauh-jauh dari Bulo-Bulo. Ya, berapa jaraknya nih Pak Desa di kalau ke Taneteki ini, Taneteri Lau? Kurang lebih 60 km. 60 kilo? Iya. Lewat mana ke ini dulu? Ini kan kalau desa Bulo-Bulo ini kan merupakan salah satu desa terjauh. Iya. 40 desa se-Kabupaten Baru, dan desa Bulo-Bulo ini berada di perbatasan langsung dengan Kabupaten Bone
dengan Kabupaten Pangkep. Dan tadi kami menuju ke sini itu lewat Bone dulu, kemudian masuk Pangkep, kemudian masuk lagi ke Tanete. Berarti 2 kabupaten dilewati. Betul. Bone, Pangkep. kemudian Pangkep, masuk baru. Iya. Wah, luar biasa. Iya. Dan kami ucapkan terima kasih banyak atas kedatangan Pak Desa ini Iya. ke studio. Ini kita akan bincang-bincang terkait dengan stunting di Desa Bulo-Bulo ini. Ya, mungkin bisa menggambarkan sedikit dulu ini. Bulo-Bulo ini di mana? Iya. Ya, bagaimana di sana ini Pak D? Ya, mungkin kita gambarkan dulu secara singkat apa yang ada di sana. Mungkin ada wisata kah di sana bisa dikunjungi oleh masyarakat di Iya, sini. siap. Ya, saya berikan kesempatan dulu Pak D. Iya. Silakan Tabe. Baik, terima kasih banyak. Jadi Desa Bulo-Bulo itu salah satu desa yang ada di Kabupaten Baru dari 40 desa yang berada di Kecamatan Pujananting. Jadi Desa Bulo-Bulo sendiri ini sebetulnya hasil pemekaran dari Desa Gatareng. Jadi Desa Gatareng itu kakak kalau dibandingkan dengan Desa Bulo-Bulo yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bone dan Kabupaten Pangkep, yang jumlah penduduknya saat ini kurang lebih 2.281 jiwa. Sedangkan jumlah kakaknya itu sekitar 651 kakak. Terdiri dari 7 dusun dan 19 wilayah RT. Nah, kalau kita bicara dengan Desa Bulo-Bulo sendiri ini sudah ditetapkan sebagai desa wisata yang dikenal sebagai Wanua Tobentong. Karena di sana ada suku yang disebut sebagai suku Tobentong yang bahasanya itu mungkin kami biasa sampaikan bahkan di tingkat provinsi sama Pak Gubernur bahwa Desa Bulo-Bulo ini adalah miniatur dari Provinsi Sulawesi Selatan dari segi bahasa. Kenapa kami sampaikan seperti itu? Bahwa Desa Bulo-Bulo ini disebut dan memiliki bahasa yang disebut sebagai bahasa Tobentong. Bahasa Tobentong itu perpaduan antara bahasa Bugis dengan bahasa Makassar. Sehingga ketika kita masuk di Bulo-Bulo itu, kita mau pakai bahasa Bugis itu bisa diterima dan dipahami oleh masyarakat, dan pasti bahasa Bugis juga bahasa Makassar. Tapi ada sebagian kosakata yang tentunya tidak ada di Bugis dan tidak ada di Makassar. Ada kosakata tersendirinya di sana. Makanya ada di sana yang disebut sebagai Tobalo atau dalam bahasa Indonesia itu manusia belang. Inilah menjadi perpaduan wisata kami antara wisata alam, ada air terjun, ada disebut puncak Batu Kanai. Batu Kanai ini Pak bisa disebut bahwa batu itu adalah batu, Kanai adalah bicara. Dulu dikenal bahwa batu ini bisa bicara, sehingga orang tua dulu di Bulo-Bulo penempatan sekolah pertama setelah musyawarah itu ditempatkan di dekat gunung ini, supaya niatnya itu nilai-nilai filosofinya itu mengatakan bahwa ketika di sini ditempatkan sekolah, jangankan siswanya bisa bicara, batunya saja, gunungnya saja bisa bicara, apalagi nanti generasinya atau alumninya pasti cerdas-cerdas nanti dimanapun berada. Seperti itu kurang lebih. Wah, luar biasa ini Pak De. Ya, yang tentunya Desa Bulo-Bulo ini ternyata banyak yang bisa di tempat wisata juga ada ternyata. Betul, di sana. alhamdulillah. Karena masuk desa wisata. Iya, masuk desa Iya, wisata. desa wisata. Kemudian yang tadi disampaikan lebih 2000 ya, 2800. 2281. Oh, 2281 ya, 2281 jiwa. Iya, betul. Iya, ya, dan ini cukup banyak juga ini penduduknya ini yang ada di sana. Iya. Agak berjauhan, berapa dusun tadi di sana? Ada 7 dusun. 7 Iya, dusun. cuman di sana Desa Bulo-Bulo itu pola pemukiman masyarakat itu pola pemukiman kelompok. Maksudnya Jadi kelompok. pola pemukiman kelompok itu maksudnya adalah ada satu tempat mungkin ada beberapa rumah, kemudian selanjutnya sekalian tidak ada. Nanti ada lagi di situ, jadi pola pemukiman kelompok ya. Tapi alhamdulillah di sana sudah masuk juga jaringan listrik, sehingga itu yang menyebabkan sehingga pola pemukiman kelompok itu sudah bergeser. Semua di Desa Bulo ini sudah terjangkau listrik semua. Iya, alhamdulillah dari 7 dusun sebelum kami masuk itu baru 2 dusun,
Dan alhamdulillah setelah kami masuk, kami komunikasi dengan jajaran pemerintah, kemudian pihak PLN alhamdulillah dipenuhi permintaan kami terkait, dan alhamdulillah 7 dusun itu sudah menikmati semua. Ini tadi mungkin jalanan, kenapa sampai jalan ke Bone sampai Pangkep? Itu apakah ada pekerjaan jalan di sana atau bagaimana? Ya, kalau di Bulu-Bulu ada pekerjaan jalan, cuman bukan akses ke sini. Cuma memang ada titik di situ di Desa Pujananting, ada juga di desa kami itu yang ketika musim hujan itu masih sangat terhambat. Sehingga salah satu alternatif yang bisa kita pakai adalah mesti jalur Bone kemudian masuk Pangkep. Ya, karena tidak ada yang mungkin tanjakan yang bisa kemudian tidak bisa dilalui ketika kita lewat situ, dan alhamdulillah bisa sampai di tempat ini. Alhamdulillah. Ini ada beberapa ini berbicara terkait dengan tempat wisata tadi. Ada katanya wisata alam ya. Iya. Ada air terjun ya yang ada di sana. Air terjun apa namanya tuh? Di sana itu di perbatasan Desa Bulu-Bulu dengan Desa Pujananting ada disebut sebagai air terjun Mak Dumpue. Mak Dumpue. Iya. Berarti berasap-asap di Iya, situ. berasap tapi tidak panas. Oh. Iya. Berarti Iya. agak dingin di situ. Atau Iya, bagaimana? alhamdulillah agak dingin. Cuman memang bentuk alaminya itu ketika air itu dalam ada uapan-uapan kayak asap. Iya. Kalau sekolah di sana bagaimana, Pak De? Sekolah SD berapa jumlahnya di sana? Kalau sekolah SD jumlahnya ada 3 sekolah induk dan 2 kelas jauh. Jadi kelas jauh ini kami perjuangkan, pemerintah sebelumnya perjuangkan bahwa ini persoalan akses pendidikan. Karena sebelumnya itu biasa ada anak-anak kami itu berangkat sekolah itu jam 5 subuh. Ke sekolah. Baru bisa kemudian sampai di sekolah sesuai dengan jam pelajaran. Ini menjadi prihatin kami, sehingga tentu bagaimana bisa kita bayangkan kalau lewat hutan terus anak-anak sekolah ini, makanya diperjuangkanlah untuk kemudian ada kelas jauh sebagai agar supaya lebih mudah diakses oleh anak kita untuk pendidikan kelas SD. Jauh maksudnya ini Pak De maksudnya itu kelas jauh kan, contoh misalnya SDN 172 yeah. Kabupaten Baru itu ada sekolah induknya itu ada di Dusun Lapak Temu. Tapi ini diakses juga oleh anak-anak kita itu di Dusun Labaka. Sehingga bahkan ada di Dusun Labaka namanya kan Kampung Katapo itu. Ini biasa jam 5 subuh sudah berangkat anak-anak kita. Sehingga dikomunikasikan bisa tidak ada kelas jauh ini, dibangunkan sekolah di Dusun Labaka sebagai tempat untuk anak-anak sekolah di situ. Tapi bagian dari sekolah induk, bagian dari SDN 172. Jadi tenaga pendidiknya itu dibagi juga untuk ke sebagian mengajar di kelas jauh. Kalau yang kelas jauh itu tiap hari belajar atau? Iya, tiap hari juga. Tiap hari juga. Tapi bergantian gurunya. Iya, sudah memang diatur bahwa yang punya tugas di tempat itu, apalagi ada kemudian generasi juga S1 lulusan dari pendidikan yang diberdayakan dari dusun tersebut. Kalau anunya PAUD apa TK-nya di sana ada berapa, Pak? Kalau PAUD ada 6. Alhamdulillah kami masuk sebelum kami masuk itu gedung PAUD-nya itu baru 2, dan alhamdulillah di tahun terakhir kami ini menjabat sebagai kepala desa itu alhamdulillah sudah terpenuhi semua 6 PAUD itu sudah ada gedungnya, fasilitasnya. Wah, syukur alhamdulillah. Iya. Kemudian ini Pak De. Sebelum kita masuk di stunting ya. Ya, mungkin kita break dulu. Dan untuk Anda semua saudagar IGA yang masih setia bersama kami, jangan kemana-mana, tetap bersama IGA Radio. Kita akan balik lagi setelah info yang mau lewat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Stop stunting. Wujudkan generasi berencana dengan pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan, pemenuhan gizi dan pola hidup sehat. Saya Dr. Gigi Hajah Hasna Syamars
Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, mengajak semua kader PKK dan kepada semua keluarga di Kabupaten Baru. Rencanakan masa depan dan kehidupan berkeluarga menuju generasi emas untuk masa depan yang lebih sehat dan berkualitas. Mari Ki, cegah stunting melalui pendewasaan usia perkawinan bagi remaja. Jangan Ki lupa kegiatan bina keluarga balita dan posyandu. Ingat, patuhi protokol kesehatan dengan tetap melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Salam BKKBN, berencana itu keren, 2 anak lebih sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Stop stunting. Wujudkan generasi berencana dengan pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan, pemenuhan gizi dan pola hidup sehat. Saya Dr. Gigi Haja Hasna Syamars, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, mengajak semua kader PKK dan kepada semua keluarga di Kabupaten Baru. Rencanakan masa depan dan kehidupan berkeluarga menuju generasi emas untuk masa depan yang lebih sehat dan berkualitas. Mari Ki, cegah stunting melalui pendewasaan usia perkawinan bagi remaja. Jangan Ki lupa kegiatan bina keluarga balita dan posyandu. Ingat, patuhi protokol kesehatan dengan tetap melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Salam BKKBN, berencana itu keren, 2 anak lebih sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai belanjanya, Mbak? Sudah, Mas. Mana Mbak motornya? Sini, saya bantu. Kok banyak belanjaannya? Apa-apaan ini? Bantu sih bantuin. Tangannya nggak usah pakai colek-colek segala. Cari kesempatan kamu ya? Halah, cuma nyenggol dikit aja kok, Mbak. Bisa saya tuntut, saya laporkan kamu. Sudah, gak usah rame-rame. Mbak ini benar kalau marah. Karena perbuatanmu itu, Jo, melanggar Undang-Undang TPKS. Memangnya apa itu Undang-Undang TPKS? Dengar ya, Jo. Undang-Undang TPKS itu adalah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Perbuatanmu itu bisa dipidanakan. Oh, begitu ya, Pak. Saya minta maaf ya, Mbak. Bagi masyarakat yang mendapatkan perlakuan pelecehan seksual, dapat menghubungi Sapa 129 atau WhatsApp 0811 1129 129. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, bekerja sama dengan Jaringan Radio Komunitas Indonesia dan disiarkan di 100 radio komunitas di Indonesia. Ya, kita kembali lagi di Bincang-Bincang Santai. Masih bersama dengan Bapak Kepala Desa Bulo-Bulo, Pak Rahman. Iya, siap. Ya, dan ini tadi banyak informasi yang bahwa ini Bulo-Bulo ada tempat wisatanya. Ini kan sebagai desa wisata juga di sana. Iya, kemudian ada bahasa yang memadukan ini, bahasa Bugis, kemudian ada juga bahasa Makassarnya, ya, dan disebut bahasa Tobentong. Bentong. Iya. Wah, baru saya tahu ini. Nah, ya mungkin juga saudagar Iga baru tahu bahwa ini di Desa Bulo-Bulo ini ternyata ada
bahasa atau Bentong, kemudian ini perpaduan antara Bugis Makassar. Ya, ini Pak De, ini kan di Bulo-Bulo di ada berapa posyandu di sana? Iya. Iya, kalau kita bicara mengenai posyandu itu kan merupakan salah satu LKD atau lembaga kemasyarakatan desa yang memang sudah diatur, termasuk ada di dalam Perbub itu. Posisinya sama dengan RT, PKK, Karang Taruna dan LPMD. Nah, kalau kita cerita posyandu di desa Bulo-Bulo itu, alhamdulillah dari 7 dusun sedesa Bulo-Bulo itu sudah memiliki posyandu semua. Jadi jumlah posyandu yang ada di desa Bulo-Bulo itu ada 7. Yang kemudian masing-masing posyandu itu memiliki kader posyandu, ada kader posyandu dan ada juga istilahnya kader lansia. Jadi satu posyandu itu ada 7 kader yang di situ ketika melaksanakan posyandu ada 7. Ada kader posyandu dan ada juga lansianya di sana. Wah, iya. Kemudian kalau lansia, ada juga lansia di? Iya, betul. Iya, termasuk. Nah, kemudian kalau berapa PKM di sana? TPK, tim pendamping keluarga. Kalau TPK-nya ada 2. Ada 2 ya. Ya, kemarin sempat juga ke studio. Iya, betul Kak. Ibu Tia. Iya, Rahmatia SKM. Iya ya, sempat menyampaikan juga bahwa saya dari Bulo-Bulo ini kalau. Kemudian mungkin lewat Pangkep juga. Lewat Pangkep juga. Wah, luar biasa ini pekerjaan. Wah, luar biasa. Disyukuri semua Pak. Alhamdulillah. Iya. Kalau bicara stunting di sana Pak De, ini kan peran desa untuk bagaimana penurunan stunting. Bagaimana sebagai kepala desa ini dalam pencegahan penurunan stunting di desa Bulo-Bulo ini? Ya, baik. Kalau kita bicara mengenai stunting ini kan merupakan isu nasional. Isu nasional kita cerita stunting ini sejak kemudian dikeluarkannya itu peraturan presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, di mana bahwa untuk target nasional itu prevalensi stunting itu di tahun 2024 itu 14%. Nah, inilah kemudian tentu menjadi perhatian sampai ke desa-desa. Sebagaimana kalau kita cerita 8 aksi konvergensi stunting itu, dari aksi 1 sampai aksi 8 ada kalau saya tidak salah di aksi keempat itu bahwa ada ya memang bahwa dituntut itu diharapkan bupati dan wali kota itu membuat perbub atau perwali tentang peran desa dalam hal menangani terkait dengan percepatan penurunan stunting. Dan alhamdulillah itu di perbub kalau di Kabupaten Baru kalau tidak salah itu di perbub nomor 41 tahun 2022 tentang peran desa terkait dengan penurunan stunting. Dan alhamdulillah kami di desa Bulo-Bulo ini ada beberapa langkah-langkah yang kita lakukan, termasuk kalau kita cerita terkait dengan sebetulnya stunting kan, saya di desa Bulo-Bulo itu kan dari 2000 lebih jiwa, ini kan semuanya umat Islam. Tentu kadang lupa ketika kita sosialisasikan juga menyampaikan dari sisi aspek agamanya. Dan ternyata kalau kita lihat di dalam aspek agama atau di Al-Quran memang itu sudah ada kaitannya kalau kita terkait dengan bagaimana kemudian menurunkan terkait dengan stunting ini atau menyelesaikan isu stunting ini. Kalau tidak salah itu sebagaimana di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat ke-9 itu mengatakan bahwa hendaklah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang apabila kita meninggalkan keturunan yang lemah. Inilah yang lemah, baik lemah dari segi ekonominya, lemah dari segi kesehatannya, dan ujung-ujungnya adalah lemah dari segi kesejahteraannya. Ini dulu bahwa ternyata memperhatikan keturunan kita, anak-anak kita itu merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga inilah semangat kita sebagai landasan bahwa stunting ini merupakan ajan untuk beribadah, terutama kita sebagai keluarga. Nah, selanjutnya bahwa
kalau kita cerita dengan stunting, kaitannya dengan desa, peran desa, ini kan tentu sangat kemudian kita didukung oleh anggaran, ya. Termasuk di dalamnya kalau untuk tahun 2024 atau kemarin tahun 2023, kalau 2024 ini kan sudah keluar Permendesnya, Permendes PDTT kalau tidak salah itu nomor 7 tahun 2023 tentang prioritas penggunaan dana desa di di tahun 2024. Dan di sana di pasal 4 itu, kalau tidak salah di pasal 4 dikatakan bahwa salah satu rincian penggunaan anggaran desa untuk tahun 2024 itu adalah pemenuhan kebutuhan pokok. Nah, dilanjut di pasal 5 itu salah satu kemudian pemenuhan kebutuhan pokok itu adalah bagaimana kemudian percepatan penurunan angka stunting ini. Jadi sangat sejalan kita di backup oleh peraturan presiden, kita di backup oleh peraturan menteri, kemudian lanjut lagi di peraturan bupati. Nah, kalau berdasarkan kemudian pengalaman di lapangan, ini kan ada 2 intervensi yang mesti kemudian kita lakukan di desa sesuai dengan kewenangan kita. Karena tentu masing-masing ada kewenangan yang memang sudah diatur bahwa di desa kewenangannya hanya sampai di sini. Ini kewenangannya kabupaten dan selanjutnya lebih tinggi di atasnya. Nah, kalau kita cerita mengenai kewenangan, maka kita cerita apa yang bisa kemudian kita intervensi. Nah, kita lihat bahwa yang bisa kita intervensi ini ada 2. Ada 2 yang bisa kemudian kita intervensi. Yang pertama adalah ada namanya intervensi spesifik. Yang kedua ada namanya intervensi sensitif. Nah, apa yang dimaksud dengan intervensi spesifik di sini adalah kita melakukan kegiatan-kegiatan di desa untuk menyelesaikan penyebab langsung terjadinya stunting ini. Contoh misalnya apa? Contoh misalnya ternyata dari audit stunting itu ditemukan bahwa anak ini stunting karena kurangnya asupan gizi misalnya. Itu diberilah kemudian contoh PMT. Kita konsultasi kepada petugas gizi kira-kira PMT yang bagaimana cocok untuk anak ini. Itu adalah intervensi spesifik yang menyelesaikan penyebab langsung terjadinya stunting. Kemudian yang kedua ada istilahnya intervensi sensitif. Intervensi sensitif inilah kemudian bercerita bahwa bagaimana desa menyelesaikan penyebab tidak langsungnya. Sehingga bisa kita pahami bahwa terjadinya stunting itu ada 2 penyebabnya. Ada penyebab langsung dan ada penyebab tidak langsung. Ketika diintervensi diistilahkan ada intervensi spesifik dan ada intervensi sensitif. Nah, apa yang tidak langsung ini? Contoh, sanitasi air bersih. Ini kan ada kaitannya dengan SDGs desa, Sustainable Development Goals. Ada misalnya desa tanpa kelaparan, desa tanpa kemiskinan. Itu semua ketika kita mampu menyelesaikan itu, tentu itu bisa kemudian kita selesaikan. Salah satunya tadi ini sanitasi air bersih, itu salah satu contoh yang kita selesaikan di desa untuk menangani penyebab secara tidak langsung ini terjadinya stunting. Kurang lebih seperti itu. Iya. Dan bentuk antisipasi atau intervensi desa adalah bagaimana tadi yang disampaikan bahwa sanitasi ya. Iya, betul. Nah, intervensinya sanitasi, kemudian pemberian makanan tambahan. Iya, betul, PMT. Iya, PMT-nya makanan tambahan bagi bayi. Iya. Iya. Kemudian ini ada berapa sih jumlah, adakah data itu terkait berapa jumlah anak-anak di desa Bulo-Bulo ini? Kalau kita lihat data itu dampingan dari TPK itu balita baduta itu ada kurang lebih 80. Nah, inilah menjadi tanggung jawab kita bahwa paradigma sekarang itu di dalam hal penyelesaian stunting itu kan kita sudah tidak berbicara dari 1000 HPK. Iya. Tapi kalau kita lihat dalam peraturan presiden nomor 72 tahun 2021 itu bahwa ternyata sasaran terkait dengan penanganan penurunan stunting ini ada beberapa. Pertama misalnya remaja putri, kemudian ibu hamil, kemudian ibu menyusui, termasuk calon pengantin. Ini termasuk calon pengantin
Yang kelima ini adalah anak usia 0 sampai 59 bulan. Iya. Jadi bukan lagi kita cerita 1000 HPK, tapi ini sudah meluas. Jadi 0 sampai 59 bulan itu menjadi sasaran dari bagaimana kita menangani stunting ini. Iya. Kita kan mulai tadi ada disampaikan bahwa cara mengatasinya mulai dari pengantinnya ini, Iya. calon pengantinnya. Bahkan justru lebih awal lagi ini remaja putri sebelum Iya, ke iya. calon pengantin ya. Nah, jadi dalam bentuk adakah bentuk intervensi dari pemerintah desa terkait dengan yang remaja putrinya ini kemudian masuk ke calon pengantin? Iya. Iya. Baik. Bagaimana bentuk intervensi desa Bulu-Bulu? Ya, ini mungkin kalau kita cerita dengan Catin, calon Iya. pengantin ini sebetulnya ya bahasanya peluang dan tantangan. Sejak kalau saya tidak salah itu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pernikahan, itu memang sudah diatur di situ usia baru bisa kemudian dilakukan proses pernikahan itu laki-laki dan perempuan itu 19 tahun. 19 tahun. Jadi ada sebagian yang kita temukan itu ternyata ada warga kami itu belum sampai usia 19 tahun sudah istilahnya bahasanya kalau di Bugis tak bukan di parukusena. Iya. Nah, ini langkah-langkah apa yang bisa kemudian kita lakukan? Kenapa? Karena ketika belum sampai usia 19 tahun itu undang-undang memungkinkan mengajukan dispensasi nikah. Dispensasi nikah. Jadi kami buatkan pengantar, kemudian KUA buatkan penolakan, kemudian dibawa ke pengadilan agama. Tapi sebelum kami berikan pengantar, ketika misalnya ada yang mengajukan, tentu kita edukasi. Edukasinya dalam bentuk apa tuh? Edukasinya adalah pemahaman, istilahnya perubahan pola pikir, sehingga sebetulnya ada salah satu filosofi yang kita bangun di Desa Bulu-Bulu itu sering kita sampaikan bahwa change your mind, change your life. Bahwa ubah pola pikirmu, insya Allah hidupmu akan berubah. Nah, termasuk kami sampaikan di sini di chatin kita bahwa sekiranya kemudian jangan hanya pikirkan diri sendiri. Tentu kita itu menikah harapan kita punya keturunan. Dan keturunan ini sebetulnya kita harapkan jauh lebih berkualitas, jauh lebih baik dibandingkan kita saat ini. Karena tentu tantangan yang dihadapi itu bukan tantangan semakin muda ke depan. Kita butuhkan generasi semakin kuat dan berkualitas. Nah, tentu kami singgung sedikit ini tadi An-Nisa ayat 9 ya. Ayat 9 ini bahwa tanggung jawab kita sebagai hamba Allah itu adalah jangan biarkan ada anak-anak kita tinggalkan dalam keadaan lemah. Tapi kalau kita sudah edukasi, kadang juga ada kita temukan ngerampe nih siri. Kada kode na jaje siri keluarga kasih. Jadi bagaimana? Jadi saya sampaikan toh kalau seperti itu, oke, undang-undang memungkinkan. Pak Tarampen itu ya, undang-undang memungkinkan, silahkan ke pengadilan. Sehingga di Bulu-Bulu itu meskipun ada yang melakukan pernikahan di bawah usia 19 tahun, tidak ada yang kami nikahkan, tidak ada istilahnya bahasanya kita kasih peluang untuk menikah, terkecuali itu ada keputusan dari atau dispensasi nikahnya dari pengadilan agama. Tapi tetap kita arahkan TPK ini bagaimana didampingi. Ini kan di TPK ada istilahnya aplikasi LCMIL, elektronik siap nikah dan hamil. Disitulah nanti kita butuhkan datanya, rekomendasi, sehingga kita harapkan TPK setelah dilakukan pemeriksaan keluar rekomendasinya, contoh apakah dia beresiko atau tidak beresiko stunting nanti, penyebabnya apa dan lain sebagainya, apapun di situ hasil istilahnya bahasanya ketika diinput itu kita harapkan menjadi rekomendasi ke pemerintah desa. Apa yang bisa kemudian kita lakukan terhadap ini untuk kemudian kita dampingi. Ya, berarti TPK-nya ini berkolaborasi dengan pemerintah desa. Iya, karena pemahaman kami untuk menangani stunting itu bukan hanya sampai di koordinasi. Kalau koordinasi itu dari bawah ke atas itu hanya sampai di situ. Tapi bagaimana setelah ada koordinasi ini ada kolaborasi. Ada kolaborasi, harus kemudian kita libatkan semua lintas sektor, masyarakat, tokoh agama, bahkan tokoh adat untuk menyelesaikan ini. Istilahnya memang tidak semudah membalikkan telapak tangan, tapi dengan nawaitu yang baik, insya Allah semua tantangan bisa kemudian kita selesaikan di lapangan. Iya, baik.
Saudara Riga, jangan kemana-mana, tetap saja bersama kami. Kita akan balik lagi menemani Anda setelah kita dengarkan dulu informasi berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Stop stunting. Wujudkan generasi berencana dengan pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan, pemenuhan gizi dan pola hidup sehat. Saya, Dr. Gigi Haja Hasna Syamars, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, mengajak semua kader PKK dan kepada semua keluarga di Kabupaten Baru. Rencanakan masa depan dan kehidupan berkeluarga menuju generasi emas untuk masa depan yang lebih sehat dan berkualitas. Mari Ki, cegah stunting melalui pendewasaan usia perkawinan bagi remaja. Jangan Ki lupa kegiatan bina keluarga balita dan posyandu. Ingat, patuhi protokol kesehatan dengan tetap melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Salam BKKBN, berencana itu keren, 2 anak lebih sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musim kemarau begini, siang-siang panasnya minta ampun. Iya ya, kalau malam dingin banget. Bro, ada cewek glowing lewat. Aduhai bodinya. Hei, 300 masuk gak ya? Kamu kira aku ini cewek apaan? Cewek murahan? Stop. Ada apa ini? Kok rame-rame? Ini Pak, saya ditawar-tawar. Gini Mas, perbuatan kalian itu termasuk pelanggaran hukum tindak pidana kekerasan seksual. Undang-Undang TPKS nomor 12 tahun 2022, walaupun hanya sweet-sweet dan menawar, itu termasuk jenis pelecehan seksual non-fisik yang dilakukan secara verbal atau dengan kata-kata. Ada sanksinya berupa pidana, denda, dan pidana lainnya. Bagi masyarakat yang mendapatkan perlakuan pelecehan seksual, dapat menghubungi Sapa 129 atau WhatsApp 0811 1129 129. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, bekerja sama dengan Jaringan Radio Komunitas Indonesia, dan disiarkan di 100 radio komunitas di Indonesia. Sudah selesai belanjanya Mbak? Sudah Mas. Mana Mbak motornya? Sini, saya bantu. Kok banyak belanjaannya? Apa-apaan ini? Bantu sih bantuin, tangannya nggak usah pakai colek-colek segala. Cari kesempatan kamu ya? Halah, cuma nyenggol dikit aja kok Mbak. Bisa saya tuntut, saya laporkan kamu. Sudah, gak usah rame-rame. Mbak ini benar kalau marah, karena perbuatanmu itu Jo melanggar Undang-Undang TPKS. Memangnya apa itu Undang-Undang TPKS? Dengar ya Jo, Undang-Undang TPKS itu adalah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Perbuatanmu itu bisa dipidanakan. Oh, begitu ya Pak. Saya minta maaf ya Mbak. Bagi masyarakat yang mendapatkan perlakuan pelecehan seksual, dapat menghubungi Sapa 129 atau WhatsApp 0811 1129 129. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, bekerja sama dengan Jaringan Radio Komunitas Indonesia, dan disiarkan di 100 radio komunitas di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Stop stunting. Wujudkan generasi berencana dengan pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan, pemenuhan gizi dan pola hidup sehat. Saya, Dr. Gigi Haja Hasna Syamars, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, mengajak semua kader PKK dan kepada semua keluarga di Kabupaten Baru. Rencanakan masa depan dan kehidupan berkeluarga
menuju generasi emas untuk masa depan yang lebih sehat dan berkualitas. Mari Ki cegah stunting melalui pendewasaan usia perkawinan bagi remaja. Jangan Ki lupa kegiatan bina keluarga balita dan posyandu. Ingat, patuhi protokol kesehatan dengan tetap melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Salam BKKBN, berencana itu keren, 2 anak lebih sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Saudagar IGA dimanapun Anda berada, ya sampai saat ini masih bersama kami di sini. Saya tentunya Alil dan Pak Desa Bulo-Bulo. Iya. Ya, menemani Anda di acara Bincang-Bincang Santai. Ini peran desa dalam pencegahan penurunan stunting. Ya, dan tadi sudah disampaikan tadi bagaimana cara pemerintah desa memberikan edukasi kepada masyarakatnya terkait dengan pernikahan dini, ya, bagaimana menangani stunting ini. Awalnya dari remaja, kemudian masuk calon pengantin. Iya. Iya. Kalau ya bicara tentang kan calon pengantin sudah masuk kepada ibu hamil. Ya, ibu hamil kemudian nanti ada melahirkan ibunya, kemudian menyusui, kemudian anaknya balitanya ini. Ya, bagaimana bentuk peran pemerintah desa ini untuk pencegahan stunting ini, mulai dari ibu hamilnya sampai dengan anak balitanya. Baik, kalau kita cerita mulai ibu hamil, ini kan kembali saya sampaikan bahwa stunting ini tidak bisa kita selesaikan hanya persoalan sistem koordinasi, tapi harus kolaborasi. Kita libatkan semua pemangku kepentingan yang ada di desa kita. Nah, terkait dengan ibu hamil ini kan mulai dari Jatim kan sudah ada memang itu hasil dari LCMIL. Nah, termasuk di dalamnya di sini ini kan di desa ada yang aplikasi juga yang dipakai oleh KPM. KPM itu ada namanya EHDW. Jadi mungkin semua desa itu memakai itu aplikasi terkait dengan EHDW itu. Aplikasi apa itu? Itu e-Human Development Worker. Jadi aplikasi yang ditangani oleh istilahnya kader pembangunan manusia. Ya, itu tadi Human Development Worker. Ini juga memantau. Ini ada kolaborasi antara TPK dengan termasuk di Posyandu. Itu nanti yang kemudian data-data itu yang kita nanti pakai di desa itu sebelum kemudian musyawarah perencanaan untuk tahun selanjutnya. Itu kita minta rekomendasinya kan di situ nanti akan terlihat misalnya termasuk ketika Posyandu misalnya jumlah ibu hamil di sasaran di Posyandu ini sekian, yang datang ke Posyandu pemeriksaan ini hanya sekian. Di situ nanti dilihat bahwa sasaran ini tidak datang penyebabnya apa, dan memang salah satu misalnya penyebab itu adalah persoalan konektivitas. Ini persoalan lagi-lagi kita cerita infrastruktur jalan, bahwa dari 7 dusun di desa Bulo-Bulo ada memang 2 dusun yang agak sulit, apalagi kalau musim hujan seperti ini. Ada dusun Rumpiai, ada dusun Marwangin yang berbatasan langsung dengan desa Tabo-Tabo. Desa Tabo-Tabo berarti Pangkep ya. Ini kan kami sudah sediakan, alhamdulillah ada namanya di Bulo-Bulo itu mobil operasional desa siaga. Itu siap menjemput mengantar. Ya, dengan istilahnya bahasanya itu gratis. Tapi ini lagi-lagi meskipun ada mobil ketika aksesnya ke sana kalau musim begini tidak bisa, ini agak menyulitkan dan ini menjadi tantangan kita. Termasuk di dalamnya kan ada mengatakan kalau tidak datang ke Posyandu kan bisa kader mengunjungi, lakukan kunjungan. Ya, alhamdulillah kader-kader kami ini Pak perempuan hebat. Makanya kami juluki di sana bahwa kaderku adalah pahlawanku. Wah. Kenapa? Bahwa mungkin bisa saja kita lihat, tapi di kota-kota mungkin aksesnya tidak ada menjadi masalah. Tapi kami di desa Bulo-Bulo mungkin desa-desa
yang lain yang jauh itu mengalami tantangan yang luar biasa dalam hal bagaimana kemudian melaksanakan tugas-tugas kader kita. Tapi alhamdulillah ini terkait dengan ibu hamil ini, kita harapkan setiap bulan ini dilakukan pemeriksaan, kan termasuk kondisinya di dalam melakukan penimbangan. Kenapa? Karena kalau misalnya sudah 2 bulan datang ini pemeriksaan, timbangannya tidak naik-naik ini ibu hamil, itu kan terindikasi bahwa anaknya nanti ini resiko stunting. Kenapa? Karena bisa saja calon anaknya ini tidak mengalami perkembangan berat badan atau tinggi badan dan lain sebagainya. Ini menjadi nanti data kita. Karena sebab mengapa? Kalau kita tidak bisa mengambil kebijakan yang tepat kalau kita tidak mendapatkan data yang tepat. Sehingga ada yang mengatakan bahwa jika datanya tepat, insya Allah kebijakannya akan tepat. Begitu pula sebaliknya. Makanya ini kita kolaborasi kader Posyandu, PKK, kemudian TPK tadi, termasuk tadi ini adalah KPM, karena di Bulu-Bulu ada 2 KPM kita yang kita berdayakan untuk memanfaatkan ini aplikasi EHDW. Jadi termasuk juga yang kader desa siaga ya? Iya, termasuk. Karena mungkin sanitasi di situ ya. Iya. Yang bisa kemudian ini kan ada tadi bahwa yang mengalami kendala ini di Desa Bulowole adalah akses jalan sana. Iya. Kemudian kemarin juga disampaikan TPK-nya bahwa jaringan juga, iya, betul. jaringan di sana. Ini bagaimana pemerintah desa melihat seperti ini, Tabe? Iya, kalau terkait dengan konektivitas ini kan salah satu juga menjadi prioritas juga. Makanya insya Allah untuk tahun selanjutnya kita mungkin memang di asistensi itu memang menjelaskan terkait kondisi 2 dusun ini, bagaimana supaya jalannya untuk konektivitas demi untuk generasi. Mungkin kita lihat fisiknya, tapi kalau ini tidak ditangani fisiknya, maka itu akan berdampak pada kualitas manusianya di sana. Karena persoalan ini ada kemudian tidak maksimalnya pelayanan yang bisa kemudian kita lakukan apabila terutama pada musim-musim penghujan seperti ini. Ya, terkait dengan jaringan memang betul ada beberapa dusun kami yang belum tersentuh yang namanya jaringan ini. Makanya kadang kan semuanya berbasis ini EHDW, berbasis digitalisasi, kemudian LCMIL juga. Kan kadang mengatakan bahwa di-download ini aplikasi bagi chatting, tapi bagaimana chattingnya ketika contoh memiliki HP tapi tidak ada akses internet. Ini menjadi kendala, sehingga alhamdulillah kita berterima kasih kepada TPK Desa Bulo-Bulo karena mereka kemudian bisa istilahnya mensiasati secara positif terkait dengan kendala-kendala kita di Desa Bulo-Bulo. Iya, baik. Ini masuk ke balita ini yang ibu hamil kan tadi sudah bagaimana pemerintah intervensinya dalam bentuk ini. Ya, kemudian kalau ibu hamil ibu menyusui. Ibu menyusui bagaimana ini? Kalau ada dia bilang TPK-nya bilang ada di LCMIL bahwa rentankah atau apakah istilahnya? Beresiko. Bagaimana dari pemerintah desa menangani seperti ini? Kalau kami kan kalau untuk ibu menyusui itu kan kita lihat bahwa kita tidak bisa berikan bahasanya susu formula atau apakah istilahnya itu sebelum umur minimal lah 6 bulan. Kita hindari itu. Kita sosialisasikan dan edukasi kepada ibu menyusui bahkan sejak hamil bahwa diusahakan nanti kalau bayinya lahir itu kita pakai ASI eksklusif. Ya, bahkan kalau sisi agama sih nanti 2 tahun kalau tidak salah itu harus menjadi tanggung jawab ibu untuk menyusui anaknya. Ini juga didampingi oleh kemudian TPK, termasuk nanti di Posyandu ini dilihat. Ini kan kita harapkan semua sasaran ini aktif Posyandu. Disitulah kemudian kita bisa lihat bagaimana perkembangannya, tinggi badannya. Ini kan di situ bisa dilihat apakah misalnya ini stunting atau tidak. Karena ini masih sangat beresiko ketika masih dalam usia 1000 HPK. Iya. Kalau di sana Pak De dalam bentuk intervensi pemerintah desa ini untuk yang kena stunting ini, yang rawan kena stunting ini, apa bentuk
bantuannya ke masyarakat ini? Ya, kalau untuk intervensi spesifiknya ini untuk menangani secara langsung Ya. penyebab ini kan termasuk tadi yang kami jelaskan termasuk PMT. Ya. Ya, kami juga komunikasi kemarin dengan petugas gizi kami bahwa ada juga susu yang memang sudah memungkinkan untuk minum susu atau vitamin yang diberikan kepada anak-anak kita, karena tentu kita harapkan bahwa tidak ini hasil-hasil pemantauan dari TPK atau kader posyandu ini harus jelas bahwa terindikasi, anggaplah misalnya dia stunting atau ini juga risiko stunting, ini yang harus diintervensi karena tidak semua diberlakukan sama. Tidak bisa kemudian satu intervensi saja atau satu jenis kepada beberapa anak-anak kita yang stunting. Harus kemudian dilihat betul bahwa ini cocoknya ini cocoknya ini. Inilah kemudian yang menjadi tugas-tugas dari kader kita termasuk TPK, dan alhamdulillah sekali lagi saya terima kasih kepada Dinas PND PPKB melalui Bapak Kadis kita ini, luar biasa perhatiannya, termasuk Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Baru yang alhamdulillah sampai di desa-desa ini kita intervensi inovasinya yang one day one egg ini. Satu hari satu telur. Iya, cuman biasa memang ada anak-anak kita yang mengalami alergi terhadap telur. Ya, ini kader-kader lagi menginovasi di lapangan bahwa kadang ada dibuatkan dalam bentuk snack yang memang cocok untuk dikonsumsi oleh anak-anak kita. Wah, selain PMT tadi, tambahan apa? Makanan tambahan. Iya. Ya, kemudian telur. Apa lagi yang bentuk yang lain? Kalau untuk intervensi spesifiknya kami itu lebih kepada PMT, tapi PMT-nya ini yang beda-beda. Ini kan kalau kita cerita PMT kan umum pemberian makanan tambahan, tapi nanti intervensinya kepada anak itu nanti beda-beda, tergantung nanti dilihat dari petugas gizi ini cocoknya apa, karena tidak semua, saya bilang tadi bahwa tidak semua, misalnya anggaplah 10 anak stunting kita tidak mesti bahwa satu jenis PMT yang kita berikan, karena kadang beda istilahnya anak-anak kita. Kalau pemerintah desa Bulo-Bulo sekitar berapa anggaran yang dianggarkan? Saya masuk untuk stunting. Ini kan kalau untuk stunting sudah terakumulasi semua dari intervensi spesifik dan intervensi sensitifnya. Jadi secara totalnya itu kurang lebih 150 juta. Cuman ada di dalam itu istilahnya bahasanya termasuk insentif, penyuluhan, sosialisasi, termasuk terkait dengan sanitasi air bersihnya. Kan termasuk kita ini pelatihan kader. Kenapa? Karena ini penting juga mempersiapkan kader-kader yang mumpuni di posyandu, dan alhamdulillah ini intens dilakukan oleh termasuk Ibu Rahmatia, Ibu Kasma, termasuk dari Puskesmas ketika berkunjung itu senantiasa memberikan pemahaman kepada kader, karena dikhawatirkan jangan sampai justru baik perkembangannya tapi cara pengukurannya dan lain sebagainya tidak dipaham dengan baik, itu juga bisa salah data di situ muncul. Sehingga kalau misalnya total anggaran itu 2023 itu kurang lebih 150-an juta. Ini untuk rencana ke depan ini tahun 2024? Kalau rencana tahun 2024 saya yakin lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena ini termasuk kalau dari BKKBN saya dengar kemarin di rapat koordinasi ada lagi ini istilahnya instin ya, ada inovasi instin ini, ikhtiar menserokan stunting. Menserokan berarti nol ini stunting. Kemudian ada juga itu dashat. Apa itu dashat? Ya, rumah gizi. Rumah gizi. Iya, setiap desa. Setiap desa. Cuman memang ada yang diintervensi oleh Dinas PMD, ada nanti diintervensi oleh desa menggunakan dana desa, termasuk desa Bulo-Bulo itu mendapatkan porsi untuk dana desanya digunakan ke situ. Termasuk di dalamnya saya lihat ini penyediaan istilahnya makanan itu sifatnya bahan lokal. Bahan lokal, sehingga ini memunculkan paradigma juga masyarakat bahwa hidup sehat itu tidak mesti mahal. Tinggal bagaimana kita punya pemahaman hidup sehat,
kita manfaatkan kemudian bahan-bahan lokal, banyak yang sehat. Justru tanda tanya ketika kita beli di pasar, misalnya sayuran mungkin kita tidak tahu memakai pestisida dan lain sebagainya, tapi kalau memanfaatkan pola pekarangan, termasuk nanti ada kemudian rumah gizi ini dijadikan sebagai tempat pelatihan pembuatan misalnya makanan-makanan berbahan lokal, saya kira jauh lebih efektif nanti ini pelaksanaannya di desa-desa. Wah, luar biasa ini Pak Desa. Wah, ini saudara Riga dimanapun Anda berada. Wah, saya ingin berlama-lama tapi ini waktu kayaknya terbatas. Ya, sebelum kita tutup, mungkin ada harapan ini dari pemerintah desa Bulo-Bulo, apakah dari pemerintah atau untuk masyarakat ke depan, Tabe? Ya, tentu sebelum kita akhiri pembicaraan hari ini, tentu atas nama pemerintah desa Bulo-Bulo menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Baru, Dinas PMD, PPKB P3A yang senantiasa, termasuk pemerintah Kecamatan Pujananting yang senantiasa memberikan kemudian kami support, pemahaman, selalu dibukakan ruang untuk koordinasi ketika ada kemudian hal-hal yang kita dapatkan sebagai tantangan di desa, termasuk di desa Bulo-Bulo. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan harapan, termasuk tadi ini adalah ini mungkin perlu dipikirkan terkait undang-undang pernikahan. Diformulasi mungkin dipikirkan, kenapa? Karena tentu ruangnya ada di situ dan itu dimanfaatkan, kadang dimanfaatkan oleh chatting yang belum sampai usianya 19 tahun, dan tentu kita menjadi kendala juga di desa ketika kita mau halangi, kita juga akan menjadi masalah ketika itu menjadi haknya, terus kemudian kita misalnya jangan seperti itu, sehingga kita ini menjadi bahan pemikiran. Kedua adalah terkait dengan jaringan internet, karena tentu kita pahami bahwa desa ini menuju desa digitalisasi, tentu semuanya berbasis digital. Tentu di desa Bulo-Bulo ini, bahkan pada umumnya di Kecamatan Pujananting, salah satu menjadi tantangan untuk kemudian menuju digitalisasi ini adalah persoalan internet. Yang ketiga ini terkait dengan konektivitas. Ya, kalau misalnya tantangan yang kita hadapi tadi bagaimana memaksimalkan pelayanan, ya harus didukung dengan infrastruktur yang baik. Apalagi ini pelaku-pelaku kita di desa ini ibu-ibu, tapi saya selalu katakan bahwa ibu-ibunya Bulo-Bulo itu hebat dan luar biasa. Dan saya punya memang istilahnya bahasa istilah itu di Bulo-Bulo, bahwa bahkan kemarin kami buat beberapa tahun yang lalu kami buatkan itu baju yang ada tulisannya bahwa kaderku adalah pahlawanku, seperti itu. Iya. Kaderku adalah pahlawanku. Wah, ini luar biasa. Ini untuk kader-kader di Bulo-Bulo. Iya, betul. Wah, mungkin ada slogan ini desa Bulo-Bulo apa nih? Slogan tak? Kalau slogan kami itu adalah desa Bulo-Bulo adalah rumah kita. Ya, rumah yang saat ini kita tempati adalah sifatnya adalah rumah yang skopnya kecil, tapi pada umumnya rumah yang sesungguhnya adalah kampung kita, yaitu desa Bulo-Bulo, sehingga menjadi semua di dalam atap desa Bulo-Bulo itu menjadi punya tanggung jawab untuk kemudian bagaimana kita mengatasi semua persoalan, termasuk di dalamnya adalah terkait dengan stunting menuju Indonesia emas di tahun 2045. Luar biasa. Baik, terima kasih banyak ini Pak Desa telah hadir di studio, sudah menyempatkan sekali untuk hadir. Ya, alhamdulillah. Sebuah juga kesyukuran dan terima kasih banyak. Iya. Nah, baik saudara Riga dimanapun Anda berada, ya tadi sudah kita bincang-bincang selama kurang lebih 1 jam ini. Kita bincang-bincang bagaimana desa Bulo-Bulo ini. Sebelum mungkin ditutup, ada hampir saya lupa ini pendamping desa ini. Oh iya. Ya, pendamping desa ini luar biasa juga terkait dengan istilahnya dampingannya di desa-desa, sehingga kita bisa maksimalkan semua kegiatan-kegiatan yang ada. Jadi makasih juga kepada pendamping desa yang senantiasa mendampingi kami di desa Bulo-Bulo. Seperti itu. Iya. Baik, ini desa Bulo-Bulo salah satu desa ya boleh dikatakan terjauh dari ibu kota Kabupaten Baru ini, ya, yang berbatasan dengan Kabupaten Bone, Kabupaten Pangkep. Betul. Ya, dan tentunya
pokoknya jauh. Kalau sekitar tadi disampaikan Pak Desa bahwa ada kurang lebih 60 kilo. Betul. Iya, dari ibu kota kabupaten. Ya, dan tentunya hari ini ya alhamdulillah kita sudah bincang-bincang santai. Ya, kita ingin berlama-lama bincang-bincang tapi waktu yang membatasi kita. Iya. Dan tadi ada slogannya bahwa Desa Bulu-Bulu adalah rumah kita. Iya, makasih banyak atas kedatangan Pak Desa. Iya, makasih, Pak. Dan saya Alil mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.